Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan berbagi resep masakan sederhana untuk menu makanan kita sehari-hari. Oh iya, sebelum saya berbagi resep masakan, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang saya akan membagikan resep masakan sederhana saya, tapi jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep masakan yaitu bolu gulung pelangi. Yuk mari kita simak bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan antara lain telur, kemudian pewarna makanan, tepung terigu, tepung maizena, susu, garam, vanili, minyak, SP atau ovalet, kemudian gula pasir. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya akan mixer telur, gula, serta SP-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menggunakan 6 kuning telur dan 4 putih telur. Jadi saya akan pecahkan 4 butir telur secara utuh dan 2 butir telur itu saya ambil kuningnya saja. Seperti ini, kita pecahkan terlebih dahulu ke dalam wadah. Oke, sudah 4 butir telur utuh, kemudian 2 butir telur akan saya ambil kuningnya saja. Saya pisahkan antara putih telur dan kuning telurnya. Oke, satu lagi kuning telur. Kemudian saya tambahkan gula. Selanjutnya saya akan masukkan SP-nya. Selanjutnya saya akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai berwarna putih pucat dan berjejak. Oke, setelah putih pucat dan berjejak, kemudian matikan mixernya dan saya akan menambahkan tepung terigu, tepung maizena, susu, garam, dan vanilinya. Ambil sedikit demi sedikit tepung terigunya, kemudian saya ayak seperti ini. Tambahkan dengan tepung maizenanya. Selanjutnya masukkan garam serta vanilinya. Ayak kembali. Dan terakhir saya tambahkan susu bubuk. Oke, seperti ini. Ayak sampai semua bahan masuk ke dalam wadah. Oke, setelah semua bahan masuk ke dalam wadah, selanjutnya saya akan mengaduk terlebih dahulu seperti ini. Kemudian saya mixer menggunakan kecepatan terendah dan tidak terlalu lama, asal tercampur rata saja. Oke, selanjutnya saya tambahkan dengan minyak goreng. Kemudian akan saya aduk rata menggunakan teknik aduk balik dan usahakan itu minyak tercampur merata dengan semua bahan bolunya. Jangan sampai ada minyak yang belum tercampur.
Oke, selanjutnya saya akan membagi adonan menjadi 6 bagian. Saya menggunakan 6 mangkuk kecil dan akan saya bagi rata pada setiap mangkuknya. Selanjutnya pada masing-masing mangkuk akan saya beri perwarna makanan. Mangkuk pertama akan saya beri warna biru, kemudian pada mangkuk kedua saya beri warna hijau, kemudian pada mangkuk ketiga saya beri warna merah muda. Mangkuk keempat saya beri warna kuning tua. Mangkuk kelima akan saya beri warna ungu seperti ini, dan yang terakhir mangkuk keenam saya beri warna orange atau jingga. Kemudian akan saya aduk rata pada setiap mangkuknya sampai warnanya itu menyatu dengan adonan. Oke, setelah semua warna tercampur rata di dalam adonan, kemudian saya siapkan gelas ukur ini untuk memudahkan memindah adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Masukkan adonan satu per satu pada plastik segitiga. Kemudian ikat ujung plastik dengan menggunakan karet. Lakukan hal yang sama pada semua adonan. Jika tidak ada gelas ukur, bisa juga menggunakan gelas biasa. Ini untuk memudahkan memasukkan adonan ke dalam plastik segitiganya saja. Selanjutnya siapkan loyang. Saya menggunakan loyang lebar seperti ini, kemudian olesi dengan minyak goreng pada semua bagian permukaan loyang seperti ini. Selanjutnya alasi dengan kertas roti dan ratakan. Kemudian olesi lagi kertas minyak dengan menggunakan minyak goreng secara merata. Ambil satu bungkus adonan, kemudian gunting ujungnya. Setelah itu tuangkan pada loyang. Jadi dalam menuangkan ke dalam adonan ini saya berurutan seperti warna pelangi seperti ini ya, sampai semua permukaan loyang ini tertutup dengan adonan. Setelah itu kemudian saya akan hentak-hentakan loyang agar gelembung yang terdapat di dalam adonan itu keluar. Hentak-hentakan seperti ini. Selanjutnya saya akan mengukusnya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah saya panaskan seperti ini. Kemudian masukkan adonannya dan kukus selama kurang lebih 15 menit.
Oh ya, jangan lupa untuk memberi serbet atau kain pada tutup panci. Ini bertujuan agar tidak ada air yang menetes di atas bolunya, dan setelah 15 menit berlalu, kemudian matikan apinya, angkat bolu dari kukusan dan biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah bolu dingin, kemudian pada atas permukaan saya beri kertas roti seperti ini. Selanjutnya akan saya balik bolunya. Nah, seperti ini, dan pada alas kertas roti yang tadi di dalam oven itu akan saya kelupas perlahan. Selanjutnya tambahkan dengan buttercream dan oles secara merata pada semua bagian bolunya. Kemudian taburi dengan keju parut. Selanjutnya gulung bolu menggunakan kertas roti seperti ini. Agak ditekan-tekan agar permukaannya menempel. Oke, gulung sampai ujung, pelan-pelan saja agar bolunya ini tidak retak. Lipat ujung gulungan dari kertas roti seperti ini agar kencang. Selanjutnya masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 15 menit. Oke, bolu kedua saya sudah dingin. Selanjutnya akan saya balik seperti ini dengan cara seperti yang tadi. Kemudian lepaskan kertas roti dari permukaan bolunya. Kemudian saya tambahkan dengan selai nanas dan gulung kembali bolunya seperti ini dengan cara yang sama seperti pada bolu pertama. Oke, setelah bolu keluar dari kulkas, selanjutnya saya akan menyajikannya di bolu dari gulungan kertas rotinya seperti ini. Kemudian potong-potong bolu sesuai dengan selera. Selanjutnya tata bolu gulung pelangi ke dalam piring dan siap untuk disajikan. Oke, kira-kira seperti ini bolu gulung pelangi yang saya buat. Saya isi dengan buttercream beserta keju dan selai nanas atau sesuai selera kalian. Kira-kira seperti ini, dan bolu gulung ini cocok dinikmati saat pagi atau sore hari bersama dengan teh hangat. Kira-kira seperti ini. Selamat mencoba dan terima kasih.